13. Nah, itu rekomendasinya ada 4 aturan. Aturan yang pertama, rantai utama atau induk. Nah, untuk aturan selanjutnya itu aturan kedua, penomoran rantai induk. Untuk aturan ketiga, penomoran cabang alkil. Nah, untuk aturan keempat, yaitu aturan terakhir, yaitu kita mencari penyusun cabang dan kompleks. Urutan penulisan nama senyawa itu juga ada aturannya loh teman-teman. Yang pertama, nomor cabang. Nah, setelah nomor cabang ini dikasih strip atau tanda pisah, yaitu nama cabang, dan setelahnya nama rantai induk. Nama rantai induk dan nama cabang ini tidak dipisah teman-teman, hanya nomor cabang. Nah, setelah itu misalnya nih contohnya 3 strip etil, strip 2 strip metil pentana. Nah, metil pentana itu tidak dipisahkan teman-teman, karena metil itu nama cabang dan nama rantai induknya itu pentana. Jadi 3 dan 2 itu nomor cabang, etil dan metil itu nama cabang, dan pentana itu nama rantai induk. Jadi demikian teman-teman. Nah, untuk mencari tata nama alkana tadi, kita harus mengikuti aturan-aturan yang 4 tadi, yaitu mencari rantai induknya, atau rantai utamanya, dan yang kedua penomoran rantai induknya, dan yang ketiga penamaan cabang alkil, dan yang keempat penyusunan cabang banyak dan kompleksnya. Nah, setelah ini ada video saya yang menjelaskan tentang cara mencari rantai induk dan juga penomoran rantai induk atau nama-nama lengkapnya gitu. Untuk mencari rantai induk atau rantai utamanya, itu carilah rantai karbon atom terpanjang. Nah, di sini ada contoh senyawanya. Mari kita lihat. Senyawa ini adalah senyawa alkana yang bercabang di mana memiliki sebanyak 7 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di mana salah satunya yaitu cabang alkil. Nah, untuk atom karbon terpanjang dari contoh senyawa di sini saya tandai dengan warna merah. Saya tandai dengan warna merah agar mudah dipahami dan kelihatan lebih jelas. Nah, rantai terpanjangnya di sini yaitu ada 6 karbon yang berikatan dari ujung ke ujung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi karbon terpanjangnya itu ada 6 karbon. Nah, nama dari rantai 6 karbon ini yaitu heksana. Di sini terdapat 1 alkil, yaitu alkil metil yang terikat pada karbon nomor 3. Jadi nama lengkapnya adalah 3 metil heksana. Nah, kenapa nih guys, teman-teman, dinamain nama lengkapnya itu 3 metil heksana? Dikarenakan 3 ini metilnya terletak pada karbon nomor 3. Makanya di sini 3. Dan metil ini di sini. Dan kenapa heksana? Dikarenakan dia rantai terpanjang atau memiliki 6 karbon. Nah, 6 karbonnya itu rantai induknya bernama heksana. Makanya 3 metil heksana. Inilah dia nama lengkapnya. Lanjut kita ke contoh kedua. Nah, misalnya nih teman-teman, senyawa yang di depan teman-teman sekarang itu adalah senyawa yang sama, hanya saja penomorannya yang berbeda. Nah, senyawa yang di kiri itu penomorannya dari kiri ke kanan, sedangkan senyawa yang di kanan penomorannya itu dari kanan ke kiri. Manakah penomoran yang paling betul atau paling benar? Nah, untuk penomoran seperti ini, carilah cabang yang menempati nomor serendah mungkin. Misalnya, kalau kita berikan penomoran dari kiri ke kanan, maka paling dekat cabangnya itu metil yang berada pada karbon nomor 3. Jadi metilnya itu berada pada karbon nomor 3. Sedangkan yang kanan, yang penomorannya dari kanan ke kiri, itu metilnya berada pada nomor karbon kedua.
Nah, antara 2 dan 3 itu kan nomor yang paling rendah nomor 2 nih. Jadi, yang paling benar itu berarti di antara kedua ini ya yang ini. Nah, jadi kan yang paling benar yang ini nih. Yang lebih benar daripada yang ini. Karena aturannya itu seperti di awal tadi, bahwa nomor cabang itu harus lebih rendah antara 2 dan 3. 3 dan 2, maaf. Yang paling rendah itu nomor karbon nomor 2. Maka yang lebih benar di antara kedua ini yang sebelah kanan, yaitu penomoran dari kanan ke kiri. Nah, untuk penamaannya teman-teman, yang sebelah kanan itu 3 etil 2, 4, 5 trimetilheptana. Nah, jadi untuk penamaan yang sebelah kanan itu namanya 3 etil 2, 4, 5 trimetilheptana. Sedangkan untuk penamaan yang di sebelah kiri, yang penomorannya itu dari kiri ke kanan, itu 3 etil 2, 4, 5. Nah, teman-teman, untuk penamaan yang di sebelah kiri itu namanya 5 etil 3, 4, 6 trimetilheptana. Nah, di sini saya jelaskan ya teman-teman, kenapa di sini ada dibilang dia 5 etil 3, 4, 5, 6 trimetilheptana. Nah, di sini teman-teman, kenapa dia 3 etil 2, 4, 5 trimetilheptana. 3 etil ini dikarenakan etilnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, 2, 4, 5 ini, nah, ketiga cabang ini dia berada di karbon nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Makanya 2, 4, 5 trimetilheptana. Nah, gitu dia teman-teman. Kalau yang ini juga sama seperti itu. Sama seperti yang di awal tadi, kita lihat rantai induk terpanjangnya ada 7, makanya dia 7 karbon dengan heptana. Makanya dia heptana, teman-teman. Begitu juga dengan yang ini, teman-teman. Di sini ada contoh alkyl kompleks atau contoh senyawa yang lebih besar. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah penentuan rantai induknya. Rantai utama di sini paling panjang itu jumlahnya 9. Maka namanya adalah nonana. Karena alkananya ya nonana, ada 9. Kemudian selain daripada itu kita masuk ke aturan kedua, yaitu penulisan atau penomoran rantai induk. Nah, penomorannya dimulai dari yang dekat, yang dari cabangnya, yang dekat dengan cabang. Nah, ini ada cabang etil, yang ujungnya itu pada karbon nomor 3. Jadi dia terikat pada karbon nomor 3. Makanya di sini namanya 3 etil. Jadi penamorannya kita mulai dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dimana etil itu berada pada karbon nomor 3 tadi ya. Jadi kemudian kita berikan penamaan dan penomoran untuk alkilnya. Alkil. Untuk alkil yang kompleks, ini kan alkil kompleks nih. Nah, ini alkil kompleks namanya guys. Ada cabang dalam cabang. Nah, untuk alkil yang kompleks seperti ini kita harus cari dulu rantai utamanya.
dari cabangnya. Nah, cabang ini di sini rantai terpanjangnya itu kan ada 5 atom karbon. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi nanti pentil atau penil plus il. Nah, kemudian terdapat cabang metil nih guys. Di sini ada metil. Nah, setelah itu cabang keseluruhan. Maaf, nah kan cabang metil ini di nomor karbon nomor 2 nih kan. Di nomor 2. Nah, berarti 2 metil. Nah, kalau ini 3 etil karena dia di karbon nomor 3, sedangkan ini 2 metil karena di karbon nomor 2. Nah, setelah itu cabang keseluruhan ini itu terikat ke rantai utama pada karbon nomor 3 dan alkil metilnya itu pada karbon nomor 2. Nah, setelah itu cabang keseluruhan ini terikat ke rantai utama pada karbon nomor 3. Jadi karbon nomor 3 ini loh. Nah, ini kan tadi karbon 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia terikat pada karbon nomor 3. Dari alkilnya ini alkil. Dari alkilnya ini alkil. Nah, ini alkil. Ini kan alkil kompleks. Jadi terikat pada karbon nomor 3. Maka jadi namanya itu 2 metil pentan 3 il. Nah, ini dia guys namanya 2 metil pentan 3 il. 2 metil ini dapat dari sini. Pentan ini itu ditukar guys, pentananya kan dia pentana tuh 5 atom karbon. Jadi pentana A-nya itu diganti dengan il. 3 il ini karena dia terikat pada nomor karbon nomor 3. Makanya seperti itu guys. Makanya namanya 2 metil pentan 3 il. Nah, ini kan untuk nama alkil kompleksnya saja guys. Untuk nama keseluruhannya itu kita tulis dari yang etil ini dulu. Jadi dia namanya itu 3 etil 5 2 metil pentan 3 il nonana. 3 etil 5 2 metil pentan 3 il nonana. 3 etil ini dapat dari sini guys. Nah, ini turunin ke sini karena dia yang dari pertama itu dari etilnya. Nah, 5 ini dapat dari mana sih kira-kira? Karena dia terikat pada rantai induknya itu 5. Alkil kompleks ini terikat pada rantai induk yang kelima. Nomor karbon rantai induk yang kelima. Nah, 2 metil pentan ini itu nama dari yang tadi nih. Metil pentan 3 il ini. Nah, nonana ini nama rantai induk yang paling utama. Nah, jadi gitu guys. Coba kita contohkan nih guys. Alkil kompleksnya ini, cabang dari cabangnya ini terikat misalnya pada nomor 6 atau 7. Nah, jadi di sini nanti misalnya nomor 6 dulu lah. Nomor 6. Nah, jadi nanti di sini 3 etil 6 2 metil pentan 3 il nonana. Nah, kalau misalnya dia tetap di 5 guys, terikat pada rantai utamanya gitu. Tetapi cuman sampai 2, jadi gini, 1, 2, 3-nya di sini, 4-nya di sini. Misalnya nih ditukar gitu. Saya 3 di sini 4. Jadi dia cuman ada berapa ya? 4 rantai gitu. 4 rantainya kan. Nah, berarti di sini 2. Berarti 2-nya nih kita tukar. Jadi 3 etil 5 2 maaf. Di sini 2 metil pentan 2 il. Nah, gitu guys. Jadi 2 ilnya ini yang kita tukar guys.
tidak terikat pada karbon nomor 3 lagi, tetapi nomor 2, karena dia di sini kan. Jadi ini nanti kayak dihilangin gitu. Nah, 1, 2, 3, 4 kayak gitu guys. Jadi nanti kayak ditukar-tukar aja, tergantung dia terikat pada karbon nomor berapa. Nah, tadi kan 3 il ini dikarenakan pentana itu A-nya itu ditukar il, 3 ini dapat dari karbon yang terikat pada rantai induknya gitu kan. Nah, di sini yang terikat 3. Nah, kalau yang terikat 2, ya tinggal tukar aja 2 il nonana. Begitu juga kalau misalnya dia terikatnya bukan di rantai induk kelima, tapi ke-6 atau ke-7 ke-8, tinggal saya tukar sini ke-6 atau ke-7 atau ke-8 kayak gitu guys. Nah, 3 itu juga sama saja kalau misalnya ditukar. Jadi satu soal ini bisa banyak sekali menghasilkan soal-soal yang lebih banyak gitu guys, kalau misalnya kita tinggal tukar-tukar letak-letaknya gitu. Cukup sekian presentasi dari saya, Rahel Melanti Abidin. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran, dan ini kita sama-sama belajar ya guys. Bukan hanya kalian saja yang belajar, tetapi saya sendiri juga belajar. Soalnya saya juga baru belajar mengetahui gitu tentang kimia, tentang ether ini. Karena ini juga tata nama ether yang terbaru kan guys. Jadi kita lebih mendalaminya bersama-sama. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya ada sifat-sifat ether. Sifat ether terbagi menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika, sifatnya yang pertama yaitu mudah menguap, mudah terbakar, dan beracun. Ether atau senyawa ether yang memiliki rumus ROR, dia memiliki sifat-sifat diantaranya merupakan cairan yang bersifat mudah menguap, mudah terbakar, dan beracun. Sifat yang kedua yaitu titik didihnya lebih rendah dibandingkan alkohol yang massa molekul relatifnya sama, karena ether tidak memiliki ikatan hidrogen. Jadi, ether memiliki titik didih yang lebih rendah dari alkohol yang massa molekul relatifnya sama. Ketika MR-nya sama saling berisomer, maka ether ini memiliki titik didih yang lebih rendah jika dibandingkan alkohol. Karena apa? Karena ether ini tidak memiliki ikatan hidrogen sebagaimana dari alkohol, terdiri atas gugus ROH memiliki ikatan hidrogen. Sifat yang ketiga yaitu pada suhu kamar metil ether berwujud gas. Ether sederhana lain berupa zat cair. Sifat yang keempat yaitu berbau harum. Sifat yang kelima yaitu kelarutan ether dalam air lebih kecil daripada alkohol, sehingga umumnya ether sukar larut dalam air. Nah, ini berlaku untuk ether-ether yang memiliki atom karbon yang lebih sedikit. Jadi, kelarutannya lebih kecil dibandingkan dengan alkohol kalau di dalam air. Masuk kepada sifat kimia. Sifat kimia yang pertama yaitu reaksi hidrolisis atau reaksi ether dalam air mendidih dengan penambahan H2SO4. Jadi, ether itu dia dapat mengalami reaksi hidrolisis. Artinya, reaksi ether itu di dalam air atau air yang mendidih atau panas dengan penambahan asam sulfat. Jadi, ketika dietil ether direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan senyawa alkohol. Dengan catatan air mendidih dengan tambahan H2SO4. Bisa kita lihat pada reaksi berikut. Di sini ada reaksi dietil ether CH3, CH2O, CH2, CH3 direaksikan dengan air dalam suasana asam akan menghasilkan 2 molekul etanol CH3, CH2OH. Sifat kimia yang kedua yaitu reaksi pembakaran. Ternyata senyawa ether juga merupakan senyawa turunan alkana atau senyawa hidrokarbon, itu juga bisa mengalami reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran di sini jelas untuk senyawa hidrokarbon pasti menghasilkan CO2 ditambah H2O kalau dia pembakaran sempurna. Misal dietil ether O2 dibakar, maka akan menghasilkan 2 molekul karbon dioksida dan 3 molekul H2O. Sifat yang selanjutnya yaitu reaksi dengan logam aktif. Ether tidak bereaksi dengan logam aktif seperti Na. Hal ini dapat digunakan untuk membedakan antara alkohol dengan ether.
bisa dilihat dengan reaksi berikut. Na akan menggantikan posisi H. H akan dilepas menjadi H2. Maka hasilnya RONA ditambah H2. Karena di sini H hanya 1, maka depannya dikali setengah. Ternyata untuk alkohol dia bereaksi dengan natrium. Untuk eter, RO, R-aksen ditambah Na, maka dia tidak bereaksi. Inilah yang nanti bisa digunakan untuk membedakan antara alkohol dengan eter. Sifat selanjutnya yaitu reaksi eter dengan PCl5. Eter bereaksi dengan PCl5, tetapi tidak membebaskan HCl. Bisa kita lihat dari reaksi berikut. RO, R-aksen ditambah PCl5, maka hasilnya R minta ke Cl, maka hasilnya RCl. Kemudian R-aksen juga minta ke Cl menjadi R-aksen Cl. Kemudian P tinggal 1, O tinggal 1, Cl-nya 5, diambil 2 jadi sisanya 3, menjadi POCl3 tanpa ada HCl. Nah, POCl3 itu namanya prosporil triklorida. Jadi, proses pembuatan alkohol yang pertama adalah dengan dehidrasi alkohol. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa dehidrasi alkohol ini berarti kekurangan air. Jadi, pada proses ini, alkohol mengalami kekurangan air. Nah, kenapa alkohol bisa mengalami kekurangan air? Hal ini dikarenakan proses ini menyebabkan alkohol melepaskan H2O atau air yang ada di dalamnya. Nah, pada saat ini alkohol yang digunakan itu berupa alkohol primer. Jadi, prosesnya itu seperti ini ya teman-teman. Alkohol primer akan kita panaskan pada suhu sebesar 140 derajat Celcius. Nah, pada proses pemanasan ini kita membutuhkan suatu katalis. Nah, katalis ini merupakan zat yang mempercepat laju reaksi pada proses dehidrasi alkohol. Nah, katalis yang kita gunakan pada proses ini berupa asam sulfat atau H2SO4. Nah, jadi mekanisme pada pembuatan eter pada proses dehidrasi alkohol ini berupa 2ROH menjadi ROR plus H2O. Nah, teman-teman, dari 2ROH ini akan kita ubah bentuknya menjadi ROH OHR. Nah, OH di sini saling berikatan dengan H di sini. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa tadi saya jelaskan pertama bahwa dehidrasi alkohol berarti alkoholnya mengalami pelepasan H2O. Nah, pada mekanismenya kita telah mendapatkan H2O karena OH di sini saling berikatan dengan H di sini sehingga membentuk H2O. Maka pada proses mekanisme ini telah dilepaskan atau telah hilang H2O. Nah, kehilangan H2O di sini kita menyisakan R, O, dan juga R. Nah, R, O, dan juga R yang merupakan gugus dari eter. Nah, baik teman-teman, seperti inilah proses pembuatan eter dengan menggunakan dehidrasi alkohol. Baik, yang kedua adalah sintetis eter Williamson. Nah, pada proses ini, eter dihasilkan dengan mengganti substrat alkoksida menjadi substrat alkil halida.
Nah, caranya itu kita mensubstitusi nukleofilik pada alkil halida dengan kita substitusi menggunakan alkoksida. Nah, sintetis ether Williamson ini kita reaksikan dengan basa. Jadi, mekanismenya berupa RONA ditambah R aksen X menjadi ROR plus NaX. Nah, Na di sini dan X di sini saling berikatan membentuk NaX. Nah, karena NaX ini saling berikatan, maka pada proses ini sisanya berupa R, O, dan R. R, O, dan R yang merupakan gugus fungsi dari ether. Nah, sisanya ini akan membentuk ether. Sementara hasilnya di sini berupa ROR ditambah NaX dari sini. Nah, beginilah teman-teman proses pembuatan ether dengan menggunakan sintetis ether Williamson. Yang ketiga adalah proses pembuatan ether dengan menggunakan kondensasi Ullmann. Nah, kondensasi Ullmann ini hampir-hampir sama dengan sintetis Williamson. Yang membedakannya dengan sintetis Williamson adalah substrat yang digunakannya. Nah, kondensasi Ullmann ini menggunakan aryl halida. Sementara sintetis ether Williamson tadi menggunakan alkyl halida. Nah, aryl halida dengan alkyl halida. Nah, apa sih yang membedakan aryl halida dengan alkyl halida? Nah, perbedaan aryl halida dan juga alkyl halida adalah aryl halida hanya menggantikan satu atom atau lebih. Nah, yang digantikannya adalah berupa atom hidrogen yang berikatan pada sebuah karbon dari suatu cincin aromatik. Nah, padahal pada alkyl halida hanya menggantikan satu atom atau lebih dengan halogen pada atom karbon yang berikatan tunggal. Baik, saya simpulkan bahwa aryl halida itu pada cincin aromatik jadi ini ya teman-teman perbedaan aryl halida dan juga alkyl halida. Baik, yang keempat adalah adisi elektrofilik alkohol ke alkena. Nah, alkohol sendiri dapat bereaksi adisi dan alkena yang dilampaui secara elektrofilik. Nah, reaksinya berupa R2C CR2 plus ROH menjadi R2CH CH COR R2. Nah, R2 dan R di sini saling berikatan. Nah, ini merupakan alkena dan ROH ini merupakan alkohol. Nah,
pada reaksi ini diperlukan suatu katalis agar reaksinya dapat berjalan dengan baik. Nah, katalis pada adisi elektrofilik alkohol ke alkena ini yang merupakan merkuri trifluoroasetat. Nah, digunakan katalis berupa merkuri trifluoroasetat atau Hg3.2. Nah, jadi beginilah reaksi pembuatan eter dengan menggunakan adisi elektrofilik alkohol ke alkena. Yang kelima adalah pembuatan eter dengan menggunakan pembuatan epoksida. Nah, epoksida sendiri dibuat melalui oksidasi alkena. Nah, epoksida yang paling berperan dalam pembuatan eter berupa etilena oksida. Nah, etilena oksida ini dihasilkan melalui oksidasi dari etilena oksigen ditambah dengan melalui etilena oksida ditambahkan dengan oksigen. Umumnya, epoksida ini dihasilkan dengan cara yang pertama etilena oksida tadi dengan dicampurkan peroksiasam. Yang kedua adalah substitusi nukleofilik intramolekuler halohidrin. Nah, dua proses pembuatan dari oksidasi alkena ini yang menciptakan pembuatan epoksida yang nantinya dari pembuatan epoksida ini akan dihasilkan eter. Saya akan menjelaskan kegunaan senyawa eter di bidang medis, otomotif, laboratorium, beserta dampak-dampak penggunaan senyawa eter. Di bidang medis, eter ini digunakan sebagai zat anestesi atau obat bius yang diberikan melalui pernapasan. Namun, penggunaan dietil eter ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan dapat menyebabkan terangsangnya sekresi lendir. Yang kedua, di bidang otomotif, eter digunakan untuk menghidupkan mesin yang tidak mau menyala. Bahkan, eter juga digunakan sebagai tambahan bahan bakar agar laju mesin lebih kencang. Yang ketiga, di bidang laboratorium, eter ini digunakan sebagai pelarut nonpolar untuk melarutkan senyawa nonpolar pula, seperti minyak, lemak, dan lilin. Eter ini juga dapat menyebabkan muntah atau mual selama waktu pemulihan. Karena dampak inilah, eter tidak digunakan lagi di negara-negara yang sudah maju. Nah, selanjutnya ada dampak penggunaan senyawa eter. Pada konsentrasi rendah, eter ini dapat menyebabkan pusing kepala. Sedangkan pada konsentrasi yang tinggi, eter ini dapat menyebabkan tidak sadarkan diri. Eter ini juga adalah bahan yang mudah terbakar. Karena eter mudah terlarut dalam kobaran maupun percikan api. Nah, selain itu eter juga memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, eter ini bisa digunakan sebagai pelarut minyak, getah, resin, mikroselulosa, parfum, alkaloid, dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya, eter ini dapat menyebabkan pusing kepala serta mengantuk dan dapat membuat koordinasi dan refleks terganggu. Dan eter ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan hati.